Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ikhwan akhwat, teman-temanku sekalian, ya, ini merupakan pertemuan yang kedua, yang mana pada sekitar sebulan yang lalu, ya, kita mengadakan kajian di tempat ini. Kemudian di hari yang sama, malam Sabtu akhir pekan. Gimana liburan antum sekarang? Libur terus ya? Ada terus di rumah. Baik, begitulah keadaan kita sekarang, ya. Alhamdulillah, makanya masya Allah luar biasa ketika misalkan di sini mulai mengadakan pengajian atau kajian ilmiah yang mana diselenggarakan secara offline. Ini betul-betul sangat membahagiakan, membanggakan, dan juga antum jangan lupa untuk menjaga, ya, protokol kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kepemudaan, ya, yang inti temanya adalah bagaimana sih agar para pemuda antum, ya, yang kebanyakannya juga remaja, bagaimana agar kita bisa bersama meraih masa depan yang cerah sehingga tidak medesu, masa depan suram, medesu, ya. Gimana agar kita masa depannya terarah, cerah, cemerlang, gemilang, itu ya, terang. Tentu kita hanya berusaha. Adapun hasilnya ya Allah yang menetapkan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berulang-ulang di dalam Al-Quran memberitahukan kepada kita bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berusaha, yang beramal, berusaha untuk meraih cita-citanya yang sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, ikhwan akhwat, rahimani wa rahimakumullah, kita awali dengan suatu hadis yang mulia, hadis sahih riwayat Bukhari, yakni ada suatu riwayat yang asal muasalnya sebagaimana yang dikatakan oleh Zubair bin Adi, bahwasanya kata Zubair bin Adi, beliau itu adalah salah seorang tabi'in, muridnya sahabat-sahabat Nabi, itu mengatakan bahwa dahulu kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, Anas bin Malik ini salah satu sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat beliau. Kemudian kata Zubair, akhirnya kami pun mengeluhkan tentang apa yang kami dapati dari kekacauan keadaan ketika itu, dipimpin oleh pemimpin yang diktator ketika itu, namanya Hajjaj. Hajjaj ini diktator. Tahu diktator? Kejam, lalim, zalim, ya, sangat kejam banget. Kalau antum bandingkan dengan pemimpin yang kejam, yang zalim, yang kita rasakan, misalkan gitu ya,
maka ketahuilah tidak bisa dibandingkan dengan kekejaman Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang sedang dikeluhkan ini. Siapa itu Hajjaj bin Yusuf? Dia seorang pemimpin di Irak, dia orang Islam, pemimpin di Irak. Itu kejam, zalim, galak, bengis. Jadi kalau ada yang macam-macam nih, kepala bisa lepas. Sampai sebagian ulama ada yang menghitung-hitung korban kezaliman Hajjaj bin Yusuf ini sekitar 100.000 lebih kaum muslimin mati dia bunuh. Tentu bukan dengan tangan sendiri, tapi melalui perintah para tentaranya dan sebagainya. Bunuh. Total 100.000 lebih dihitung-hitung sengaja oleh para ulama. Karena itu kejadian besar. Nah, akhirnya ada sebagian tabi'in, yakni tadi Zubair, itu mengadukan hal tersebut kepada salah seorang sahabat Rasul yang masih ada ketika itu. Rasulullah udah nggak ada, beliau udah meninggal beberapa puluh tahun sebelumnya. Karena Anas bin Malik ini termasuk sahabat Rasul tatkala Rasulullah meninggal, ini beliau masih muda, sehingga ketika kejadian ini terjadi, Anas bin Malik sudah sepuh radhiyallahu anhu, ya, yang menjadi tempat bertanya kaum muslimin. Karena udah dituakan, bukan hanya sebatas sepuh, tapi juga ilmunya. Anas bin Malik itu Masya Allah termasuk sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis yang sangat banyak sekali. Keluhkanlah kepada beliau. Maka apa kata Anas bin Malik? Kata beliau, isbiru fa innahu la yati alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Sabarlah kalian, karena sesungguhnya tidak ada suatu zaman yang datang kepada kalian melainkan zaman yang setelahnya itu akan semakin jelek daripada zaman yang sebelumnya. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Rabb itu sesembahan, ya, maksudnya Allah Subhanahu, sampai mati. Jadi tidaklah ada suatu zaman yang bergulir kecuali zaman setelahnya itu akan semakin jelek daripada yang sebelumnya. Gitu. Emang inilah yang akan terjadi, maksudnya seperti itu. Maka sabar. Nanti sabarnya seperti apa? Nanti kita jelaskan. Maka sabar, ya. Jadi di sini teman-teman sekalian, ini terjadi dahulu di zaman para tabi'in yang ada masih sisa-sisa para sahabat yang masih hidup meskipun udah pada sepuh. Keadaannya seperti itu, seperti yang tadi ya sekelumit Ustadz sebutkan beberapa kenyataan mengerikan ketika itu. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan kita sekarang, dari segi duniawi lebih mending kita daripada dahulu pembantaian habis-habisan. Nauzubillah min dzalik, ya alhamdulillah kita aman. Kita bisa kajian kini alhamdulillah aman. Tapi keamanan ini enggak terjadi juga di sebagian negeri kaum muslimin. Contoh misalkan daerah Suriah sekarang. Itu banyak daerah di sana yang nggak bisa seperti ini. Kalau lagi gini tiba-tiba jeger ada bom di belakang, kan lagi konflik kan ya di Suriah, ya, di Suriah, atau di negeri-negeri perang di antara negeri kaum muslimin lainnya yang sedang ada konflik. Nggak bisa kayak gini. Makanya kata para ulama, keamanan negeri, stabilitas keamanan suatu negeri itu di antara sesuatu yang paling sangat diharapkan untuk ada. Jadi itu kenikmatan yang paling besar di antaranya adalah keamanan negeri. Maka para ulama mewanti-wanti, hati-hati jangan digoncang nih keamanan bangsa ini, gitu. Karena apa? Kalau udah nggak aman nggak bisa untuk belajar, nggak bisa. Contoh aja kita diuji sekarang dengan pandemi ini kan, kacau kan pelajaran, kacau. Pelajaran kacau, nggak bisa sekolah. Ini baru pandemi, bukan perang, dan semoga Allah hindarkan dari itu semua. Kita nggak bisa ngapa-ngapain nih, padahal kita nggak bisa kan belajar cuman online, nggak bisa, meskipun daripada nggak sama sekali, ya. Ustaz juga kan guru, ya, guru, jadi sangat tahu sekali ketika kalau online itu belajar nggak kondusif. Enaknya seperti ini. Oh ya, biar nggak ngehiung, ya. Nanti yang mana yang ini? Ini deh, ini. Ya, syukran. Biar tidak ngehiung.
Bismillah, cek. Nah, ini enaknya. Kita lanjutkan. Jadi keadaan aman itu sesuatu yang harus betul-betul dijaga bareng-bareng. Kalau nggak aman, contoh gitu ya, contoh seperti keadaan pandemi kita sekarang ini, kan nggak bisa ngapa-ngapain kita. Nggak ada ya. Cek, Bismillah, Bismillah. Ya, sambil diatur ya. Cek, Bismillah, 1, 2, 3. Nah, maka dari itu kita jaga keamanan. Kemudian teman-teman sekalian, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan demikian, bahwa tidaklah ada suatu zaman melainkan apa yang terjadi setelahnya itu akan menjadi semakin jelek. Tetapi dalam hadis yang lain pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita, ya, bahwasanya la yazalu ta'ifatun min ummati dhahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum dhahirun. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan ada, senantiasa akan selalu ada segolongan dari umatku zahirina, yang mana mereka itu menang tegak, menang. Zahirin itu nampak, jadi tidak terhina, tapi ada nampak, kelihatan dan bagus, jaya, sukses. Nah, ada, kata Rasulullah, senantiasa ada umatku yang seperti itu nanti, meskipun tadi keadaan zamannya seperti yang tadi Ustaz sebutkan ya. Sampai kapan itu terjadi? Hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun, sampai datang urusan Allah, ketetapan Allah kepada mereka sementara mereka dalam keadaan menang, zahir. Dalam hadis yang lain Rasulullah melafadzkan dengan lafaz la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah, akan senantiasa ada sebagian atau segolongan dari umatku yang qa'imatan bi amrillah, yang tegak dengan urusan dari Allah, yang tegak di atas kebenaran. Nah, tadi kan di awal Ustaz menyebutkan hadis sahih riwayat Bukhari tentang keadaan zaman akan semakin jelek itu secara umum gitu ya. Tapi ternyata dalam kesempatan yang lain Rasulullah memberikan kabar gembira, tetap akan senantiasa ada sebagian dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Sejelek apapun lingkungan kita, misalkan sejelek apapun kaum muslimin di dunia ini, kehancurannya, keterbelakangannya, tapi tetap Allah menakdirkan akan senantiasa ada sebagian yang hebat. Jadi kaum muslimin enggak Allah takdirkan runtuh seluruhnya, terhina seluruhnya, enggak. Sebagiannya terhina sebagai ujian, yang sebagiannya lagi berada di atas kehebatan. Allah gitu kan. Nah, makanya kita gimana agar menjadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dengan kemenangan, dengan kesuksesan, bukan termasuk kaum muslimin yang dihinakan. Karena ternyata teman-teman sekalian, nanti ada ciri kapan kaum muslimin tatkala mereka itu Allah tenggelamkan dalam kehinaan, kekalahan, kekerdilan, kehancuran, dijajah, dieksploitasi, kemudian diperbudak. Dan kapan tatkala kaum muslimin Allah angkat setinggi-tingginya sehingga kelihatan oleh seluruh dunia, ini umat yang hebat, ini orang-orang yang luar biasa. Kapan itu terjadi? Ada sebab-sebabnya. Jadi nggak ujug-ujug gitu maksudnya mah. Nggak ujug-ujug. Misalkan ada orang Islam biasa, orang Islam soleh, tiba-tiba sama Allah dihinakan, jujret. Ya enggak, pasti ada sebabnya. Demikian juga enggak ujug-ujug orang tiba-tiba sukses gitu, dia enggak ngapa-ngapain, enggak ada usaha, tiba-tiba sukses gitu, jadi orang hebat dan sebagai terpandang masuk surga lagi gitu. Enggak, karena watilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun, itu surga kata Allah Subhanahu wa taala yang kalian warisi kelak, yang akan kita masuki insyaallah, dimasuki oleh kaum muslimin maksudnya. Itu lantaran amalan-amalan yang kalian kerjakan. Jadi ada sebabnya, karena amalan. Begitu. Masuk surga saja itu enggak gratis. Bahasa bisnis namanya. Jadi masuk surga oke, itu gratis gitu. Tetapi kedahaya usahana enggak ada.
gratis hotel kalau mentos saya di lebat surga. Upami tos saya di lebat surga, ya tos kita udah masuk surga. Nah di sana segala sesuatu gratis, dilipat gandakan. Tapi untuk mau masuk surga ada kuncinya, ada kuncinya. Miftahul jannah, istilah Nabi, ada kuncinya gitu ya. Nah maka dari itu teman-teman sekalian, kita sedikit-sedikit kita bahas di sini. Terus kita kaitkan dengan gimana sih agar masa depan kita termasuk nanti menjadi orang yang memiliki masa depan yang cemerlang, ya, bukan medesu masa depan surem, gitu ya. Tapi masa depan yang Masya Allah menjadi kebanggaan. Ketika antum sukses nanti, yang bahagia itu bukan cuma antum aja, tapi orang tua. Orang tua bisa langsung ciurambai, langsung berlinang air mata, ini anakku, gitu ya. Ketika sebagian orang tua nangis lihat anaknya punya kasus, bingung ini anak saya gimana, aduh sampai nangis gitu ya. Nah gitu. Jadi antum usahakan agar orang tua nangisnya itu bangga, bukan nangis nyesel, gitu ya. Tapi insya Allah biasanya orang tua nggak ada yang nyesel terus nyesel ngelahirin kamu, itu mah di sinetron ya, istilah nyesel gue ngelahirin lu di sinetron. Orang tua mah nggak sampai seperti itu, kecuali kalau anaknya udah kacau beliau banget gitu, subhanallah. Nah gitu ya. Balik lagi ke tadi, ke kaidah umum dulu, istilahnya kaidah, ada kaidah umum bahwa zaman ini tiap kesana semakin jelek. Ini udah Allah gariskan, udah Allah takdirkan. Tetapi juga jangan lupa Rasulullah juga mengabarkan kepada kita bahwa ada segolongan dari umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan qaimatan bi amrillah, atau dalam riwayat lafaz yang lain qaimah alal haq, tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum wala man khalafahum. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sampai mengatakan enggak memadaratkan, enggak membuat bahaya omongan-omongan orang terhadap kelompok yang akan dimenangkan ini oleh Allah, dan tidak akan berarti segala usaha untuk menghinakan kelompok ini, golongan kaum muslimin itu enggak akan. Sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik, sampai nanti datang ketentuan Allah. Para ulama menyebutkan sampai datang nanti hari kiamat. Nih, golongan kaum muslimin yang tetap Allah menangkan ini akan senantiasa ada. Maka ini penting untuk kita ketahui bahwa umat Islam nggak akan punah. Mungkin alhamdulillah ya antum kalau di sini melihat misalkan lingkungan, alhamdulillah masih ada banyak para pemuda remaja gini yang ramai kayak gini, alhamdulillah. Tapi di sebagian daerah, nauzubillah min dzalik, ya narkoba itu terang-terangan, udah jelas itu teh tempat penjual narkoba dibiarin. Ada yang sampai seperti itu, ada yang ngelaporin, yang lapornya yang dipenjara, ada yang sampai kayak gitu. Itu dialami pribadi gitu ya di suatu daerah. Jadi mau ngelaporin, wah nauzubillah min dzalik. Ya kalau beli narkoba sana itu udah biasa aja. Emang sembunyi-sembunyi, tapi orang tahu ini lagi beli kayak gini nih. Terus kalau ada yang ngelaporin, wah nauzubillah. Daerah tersebut dikenal dengan daerah yang kayak gitu. Kok bisa tetap seperti itu? Karena lingkungannya udah yang menjaganya lingkungannya masyarakat kayak gitu. Ada masyarakat itu ya, daerah pernah di suatu daerah itu mah terkenal masyarakat itu, kampung itu ya, desa itu desa pencuri udah. Ini kalau pencuri itu pasti di sana. Semuanya profesinya pencuri. Gitu, nauzubillah min dzalik. Di sini mah enggak ya, alhamdulillah. Ya maksud enggak itu kan ada kelihatan. Lihat pemudanya segini, alhamdulillah sangat susah ngumpulin anak remaja kayak gini, susah. Apalagi cara ngumpulin sukarela gitu ya. Beda kalau di pesantren, bisa ratusan ribuan pesantren, atau tempat saya ngajar di sana ya, di pesantren bisa ngumpulin ratusan. Ya emang jelas orang itu mah santrinya di sana gitu ya, nggak bisa kabur, gimana kabur dihukum gitu ya. Kalau antum kan kabur gimana, dihukum nggak? Ya enggak, tapi antum datang sendiri, maka syukuri itu. Mudah-mudahan ini salah satu tanda kesuksesan yang nanti akan kita jelaskan ya. Nah, sejelek apapun zaman kita,
yang kita lihat dari lingkungan kita, ketahuilah ternyata akan tetap ada sebagian kaum muslimin dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah takdirkan tegak di atas kebenaran, masih tetap bagus. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Bahkan lihat hadis yang lain ya. Kita sebentar. Ketutup bukunya juga ini, harus nyari dulu. Nggak apa-apa, udah dihafal. Tapi di dalam hadis yang lain, teman-teman sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuqatiluna al-yahuda wan nasara fala taqtulannahum. Sungguh kalian itu akan memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tahu Yahudi nggak? Pernah dengar ya? Bukan Wahyudi, Yahudi. Yahudi. Ya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, sungguh kalian akan memerangi kaum Yahudi. Yahudi itu suatu bangsa sekaligus agama. Kalau kita kan ada Sunda gitu ya, ada Jawa, Batak, ada Asia, ada Cina, ada Mongol, ada Eropa gitu ya. Ada juga bangsa Yahudi. Ada juga bangsa Yahudi, tapi sekaligus juga dia punya agama sendiri namanya agama Yahudi. Kalau di daerah itu, masih daerah dekat pesantren yang dahulu Ustadz ngajar itu, daerah Sapan, pedalamannya ini ada agama namanya Sunda Wiwitan. Kirain Sunda itu nama bangsa aja gitu ya, nama kaum. Ternyata punya agama tersendiri asalnya, Sunda Wiwitan. Kalau Jawa Kejawen gitu ya. Jadi khusus orang Sunda yang agamanya itu. Yahudi juga khusus bangsa Yahudi, tapi Islam semua bangsa. Enggak untuk orang Arab saja, enggak. Ya, barang siapa yang mengatakan Islam hanya khusus untuk orang Arab, maka salah pemahamannya. Meskipun memang Rasulullah orang Arab, gitu ya. Allah takdirkan dengan penuh hikmah. Tapi ajaran Islam ini menyeluruh untuk seluruh bangsa, bahkan lintas alam, maksudnya alam jin. Kan jin juga itu termasuk didakwahi oleh Rasulullah. Khusus Nabi Muhammad, dakwahnya itu kepada seluruh umat manusia berbagai bangsa dan juga kepada kaum jin. Ya, beda jenis, bukan manusia lagi, itu jin. Itu ya. Nah, Yahudi ini suatu bangsa sekaligus agama. Jadi antum atau orang Sunda gitu ya, orang Sunda atau orang Jawa itu nggak bisa memeluk agama Yahudi, nggak bisa, nggak akan diterima karena nggak ada darah Yahudi dari kita, bukan bangsa Yahudi. Nah, gitulah. Cuman Allah takdirkan Yahudi ini orang-orangnya cerdas sampai negara terkuat juga. Negara terkuat di antara negara terkuat superpower sekarang itu sama orang Yahudi itu ngeluk gitu ya, ngeluk gitu sama bangsa Yahudi itu Israel ya, ngeluk, diatur kan dari belakang, dari balik layar. Ini nggak bisa dirahasiakan lagi ini man. Bagi orang yang sering ngaji dan membaca wawasan tentang politik dunia tahu gitu ya, ini superpower itu di apa? Ya seperti tali kekangnya itu dipegang oleh negara Yahudi gitu. Nah, tapi kata Rasulullah, tuqatilunal yahud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuqatilunal yahuda, kalian pasti nanti akan memerangi Yahudi. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz ada tambahan falataqatulannahum, dan kalian pun bahkan akan sampai menghabisi mereka semua. Kalau bahasa lainnya lagi membantai. Falataqtulannahum itu membantai habis-habisan. Terus bahkan sampai kata Rasulullah hatta yahtabiya ahaduhum wara' al-hajar fayaqulu ya Abdallahi hadha yahudiyyun wara'i faqtulhu. Sampai tatkala itu terjadi penghabisan gitu ya, pembabadan orang-orang Yahudi, pengacau dunia itu, sampai tatkala di antara mereka ada yang sembunyi ke belakang batu tersebut Allah beri kuasa untuk bisa bicara.
Sampai mengatakan si batu tersebut, wahai hamba Allah, yang sedang ngejar-ngejar orang Yahudi tadi, wahai hamba Allah, ini di belakangku ada orang Yahudi sedang nyumput lagi sembunyi, kesini habisi dia. Sampai gitu. Ini yang menceritakan bukan cerita dongeng seperti dongeng Tangkuban Parang, bukan cerita Roro Jonggrang, bukan cerita tentang candi gitu ya, enggak. Tapi ini sabda Rasul, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, sehingga wajib kita imani itu akan terjadi. Belum pernah terjadi tapi pasti bakal terjadi. Ini wajib diimani. Di antara konsekuensi kita bersahadat kepada Rasulullah, syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di antara konsekuensinya kita harus meyakini, mempercayai segala apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka orang-orang yang beriman akan percaya bahwa nanti itu akan terjadi, meskipun sekarang masa gitu ya, seolah-olah ada yang seperti itu. Masa boro-boro menghabisi mereka, sekarang kita aja sedang dikubek-kubek negeri kita oleh negara mereka gitu ya, digoncang-goncang gitu. Tapi ini kata Rasulullah pasti bisa. Dan juga makanya tadi dikaitkan dengan hadis yang tadi, bahwa akan ada sebagian orang kaum muslimin dari umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terus tegak di atas kebenaran sampai hari kiamat, kata Rasulullah. Ternyata di hari kiamat, menjelang hari kiamat akan terjadi seperti tadi. Emang mereka itu dipersiapkan untuk nanti menjadi orang yang kembali meraih kejayaan umat Islam. Nah gitu. Tapi di sini teman-teman sekalian ya, di sini ada suatu istinbat, istilah fikihnya itu. Jadi kesimpulan yang luar biasa dari salah seorang ulama Ahlus Sunnah, Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, membahas tentang lafaz hadis tadi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tuqatilunal yahud. Kalau mau di letterleken gitunya, kami badai diterjemahkan secara letterlek, bahasa kata per kata. Itu tuqatilun itu artinya kamu sekalian. Jadi orang yang ada di hadapan Rasulullah, kamu sekalian itu nanti akan memerangi Yahudi dan membunuhi mereka sampai nanti batu akan berbicara. Dalam riwayat yang lain ditambahkan, pepohonan pun akan bicara ketika Yahudi bersembunyi di belakang mereka. Mereka mengatakan, kemari wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, ini di belakangku ada Yahudi, habisi dia. Kata Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar, Rasulullah kan mengatakannya kamu sekalian akan memerangi Yahudi. Jadi mengarahkan kepada sahabat Rasul. Padahal di zaman sahabat Nabi nggak ada dalam sejarah para sahabat memerangi Yahudi sampai bebatuan dan pepohonan bisa bicara membantu mereka. Belum pernah dalam sejarah. Kalaulah ada sejarahnya dahulu di zaman sahabat, pasti dinukil, pasti bahwa di zaman sahabat ini ketika mereka memerangi orang-orang Yahudi, batu bicara. Tapi ternyata nggak ada. Kata ulama ya, kalau kata kita mah ya siapa kita gitu ya. Tapi kata ulama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, itu menunjukkan, kata Imam Ibnu Hajar, betul bahwa Rasulullah mengatakan kamu sekalian kepada para sahabat. Padahal kejadian tersebut terjadinya nanti di akhir zaman ketika para sahabat udah nggak ada, udah meninggal semuanya. Nggak ada kan ya, sekarang aja sahabat Nabi nggak ada kan, satupun yang tersisa nggak ada sahabat Nabi sekarang radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam udah meninggal semuanya. Terakhir itu sekitar tahun 110 Hijriah. Sekarang kan 1442 Hijriah ya. Nah, kata para ulama sekitar tahun 110-an Hijriah itu terakhir sahabat Nabi yang meninggal, yang paling tua itu ya, meninggal. Maksudnya yang paling akhir meninggalnya. Nah, sekarang udah 1000, tahun 1400 ya udah lama nggak ada sama sekali sahabat Nabi. Tapi Rasulullah mengatakan kamu sekalian kepada para sahabat akan membunuh, memerangi Yahudi sampai seperti itu. Padahal kejadian tersebut nanti di akhir zaman, maksudnya kata Imam Ibnu Hajar, nanti
kaum muslimin yang akan melakukan penghancuran terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah kaum muslimin yang sama dalam beragamanya, dalam mempraktikkan agamanya sama dengan praktek agama yang diamalkan oleh para sahabat Nabi, memiliki prinsip keimanan yang sama dengan para sahabat Nabi. Ya, Ahlus Sunnah, alhamdulillah kaum muslimin di Indonesia secara umum itu sangat menghargai, menghormati, mengagungkan para sahabat Rasul. Tinggal kita komitmen ikutin tauladani para sahabat Rasul itu dalam beragama, ya. Nah, tinggal kita mengikuti. Karena bahkan sampai hari kiamat nanti ada orang-orang yang senantiasa komitmen mengagungkan para sahabat Nabi, mengikuti mereka dan mengikuti mereka sampai akhirnya mereka itulah yang akan menjadi kaum muslimin yang Allah anugerahi mendapatkan kemenangan, kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. Nah, makanya kita ikut rombongan mereka, yang mana berarti segolongan yang kata Rasul akan senantiasa ada di atas kebenaran dan selalu menantang di atas kebenaran. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mentauladani para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu kita agar mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang, caranya adalah kita menteladani para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita mulai membahas apa sih kaitannya dengan kita agar kita bisa menteladani atau mengikuti jejak para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bahas lagi. Sekarang kita masuk lebih spesifik, lebih menyempit sesuai dengan pembahasan kita untuk para pemuda. Ya, selain kita sebelum dimulai silahkan diminum dulu. Sudah adzan ya. Baik, karena sudah adzan, berarti nanti sesi kedua ya, insyaallah. Tadi mukadimahnya nggak kerasa, ternyata lama ya. Tapi nggak apa-apa, biar nyambung dan apa yang akan kita bahas pada sesi selanjutnya insyaallah. Sekian dari Ustadz pada sesi yang pertama ini, kita lanjutkan setelah Isya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita mulai lagi ya, melanjutkan pembahasan yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bis-zara." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara jual beli inah, salah satu jual beli yang dilarang dalam agama kita, riba. Kemudian kalian pun meridha atau rela terlena dengan pertanian, dan kalian pun sibuk dengan peternakan, maksudnya kerja kalau istilah singkatnya gitu ya, udah terlena dengan kehidupan duniawi. Jadi ketika bisnis muamalah melakukan hal yang haram, kemudian ketika melakukan pekerjaan pun pekerjaannya itu yang melenakan atau membuat dia lupa dari kewajiban agama. Lantas selanjutnya apa yang terjadi? Kata beliau, wa taraktumul jihad, dan kalian pun meninggalkan jihad, perjuangan fi sabilillah, memperjuangkan menegakkan agama ini. Lantas apa yang terjadi setelah itu? Sallallahu alaikum zulla, maka Allah akan menimpakan kepada kalian zul. Zul itu maknanya kehinaan.
Kehinaan itu apa? Kehinaan itu diantaranya misalkan kita kaum muslimin jadi kaum yang dianggap terbelakang. Kita kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin terjadi banyak konflik, dihancurkan, diserang, dijarah, dieksploitasi kekayaannya. Ongkoh negerinya negeri apa yang kaya alamnya tapi dinikmati oleh orang-orang selain penduduk negeri tersebut, gitu ya. Nah, itu diantara bentuk kehinaan. Jadi kaya tapi kita nggak bisa menikmati, itu kehinaan, nggak berkah itu ya. Itu kalau dari segi ruang lingkup negeri. Sama juga misalkan dalam ruang lingkup keluarga. Ada sebagian keluarga itu kaya raya, tapi kekayaannya itu nggak dinikmati sama dia, yang nikmatinya pembantunya. Dianya kemana gitu, nggak jelas. Atau dalam lingkup pribadi, ini orang sehat, kuat orangnya, atletis, olahraga, jarang sakit, tapi kekuatannya itu nggak bermanfaat bagi dirinya. Hiking itu kuat, sana olahraga, keringat segimanapun dia kuat gitu ya, lari sejauh apapun dia kuat, sepeda sejauh apapun dia kuat. Pas di tetangganya dekat rumahnya ada masjid, waktu sholat zuhur dia berat masuk ke masjid gitu ya. Padahal badannya kuat, nggak berkah berarti ini. Atau orang tuanya butuh bantuan dia, orang tuanya lagi beresin apa, ngangkat lemari gitu kan, butuh kekuatan, kan harusnya anak bantu kan ya. Tapi karena badannya nggak berkah, badan yang kuat dia cuma tidur aja nggak kebantu. Atau waktunya harus bantu oleh orang tua, dia malah kemana, padahal nggak penting-penting amat gitu keluarnya. Beda kalau misalkan sekolah, kuliah atau apa, dia kerja juga gitu. Beda, ini mah ada di rumah, pas orang tua beres-beres rumah butuh bantuan, malah nggak ada dianya, nggak barokah ya. Nah gitu. Nah, ada suatu keadaan tatkala sallallahu alaikum dhulla, Allah timpakan kehinaan pada kepada kalian. La yanzi'uhu ankum, Allah tidak akan mengangkat kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama. Jadi, nah ini mulai kita membahas. Kan tadi disebutkan ada umat zaman itu semakin kesini semakin jelek, tapi ternyata ada umatnya Nabi Muhammad yang akan senantiasa di atas kebenaran dan Allah menangkan. Nah, kapan kaum muslimin terhina dan kapan mendapatkan kemenangan? Kaum muslimin atau kita secara umum akan mendapatkan kehinaan tatkala kita jauh dari agama, sudah tidak peduli lagi. Kalau tadi kan di awal hadis disebutkan, ketika kalian melakukan jual beli yang haram, kemudian kalian pun kerja sampai lupa perjuangan fisabilillah, maka apa yang terjadi? Allah hinakan. Artinya jauh dari agama, Allah hinakan. Kalau di dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, barang siapa yang berpaling, menjauh dari peringatanku, zikri, peringatan dari Allah dalam Al-Quran dan hadis, maka apa yang terjadi? Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kalau dalam ayat yang lain, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adalli, sesungguhnya orang-orang yang menentang ya, tidak menerima kepada Allah dan Rasulnya, intinya jauh dari agama gitu ya, ulaika fil adalli, mereka itulah yang akan berada di dalam kehinaan, terhina hidupnya. Meskipun dia memiliki duniawi yang berlimpah, tapi terhina hidupnya, dia merasakan dirinya sempit gitu ya. Makanya jangan heran kalau misalkan ada orang yang jauh dari agama, dan sejauh-jauh orang dari agama itu kan orang kafir, boro-boro dekat dengan agama Islam kepada Allah, beragama Islam aja enggak gitu ya, tapi mereka kaya duniawinya. Ketahuilah hati mereka sempit. Yang ngabarin siapa? Allah, gak mungkin bohong. Tapi ketika mereka ketemu dengan kita, atau ketika lagi selfie, atau ketika sedang streaming di YouTube atau di apa, seolah-olah bahagia, tapi hakikatnya Allah yang maha tahu hati mereka, keadaan mereka, ngabarin ke kita mereka sempit hatinya, mereka tersiksa dalam senyumannya, macam bahasa puisi nama. Jadi dalam semuanya, dalam senyuman mereka itu terdapat penderitaan yang mengerikan.
Makanya Allah berfirman, wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah menipu kalian bolak-baliknya mereka orang-orang kafir itu ke negeri-negeri. Kelihatannya gimana traveling di sana, kayaknya bahagia gitu ya. Jangan tertipu. Kata siapa? Kata Allah. Kan Allah mau tahu ya apa yang ada dalam hati. Kalau kita kan cuma tahu apa yang ada di penampilan saja, itu kayaknya bahagia tuh. Padahal cara sholat tapi bahagia. Kita nggak cuma bisa melihat dari mata gitu. Cuma bisa melihat dari pandangan mata, nggak bisa tembus ke hati. Yang maha mengetahui itu Allah. Nah, Allah udah ngabarin ke kita. Maksudnya gimana? Segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah itu nggak akan memberikan kebahagiaan. Nah, antum juga gitu. Patri ya, cecemkeun karena manah-manah aranjeun sadaya. Cecemkeun, pancekeun atau masukkan ke dalam sanubari antum semua bahwa semakin kita jauh dari agama, semakin sengsara lah hidup kita. Meskipun duniawinya dapat. Kenapa? Karena masalah dunia kepada orang kafir atau kepada orang Islam Allah rata ngasih aja gitu masalah dunia mah. Tapi ketenangan hidup enggak, keimanan tuh enggak dikasih kecuali pada orang yang Allah sukai. Kalau dunia Allah kasih orang kafir juga, Fir'aun juga Allah kasih ke duniawi, kerajaan ya, jabatan. Qarun juga Allah kasih. Antum jangan heran, jangan merasa iri. Terus apa yang harus kita betul-betul secara total kejar? Ketenangan hati dengan keimanan. Ya. Nah, intinya mungkin bagi sebagian antum, oh ini terlalu gimana gitu ya masalah hati. Intinya adalah teman-teman sekalian, ketika antum memasang cita-cita, ya, rencana hidup, objek yang akan antum kejar, tujuan hidup, visi misi, itu usahakan adalah sesuatu yang mendekatkan antum pada agama. Ketika itulah antum akan berbahagia. Ketika antum dari sekarang menanamkan cita-cita dalam benak, gimana agar saya memiliki jabatan tertinggi di perusahaan, cuman itu saja, bukan berarti nggak boleh, tapi cuman itu saja, agar saya bisa dapat uang, habis itu bisa dapat mobil, habis itu bisa beli sepeda motor, sepeda ontel dan sebagainya. Jadi kehidupan terjamin. Jadi nggak dikait-kaitkan ke agama. Nah, ini ketahuilah akan kecewa kita, akan kecewa. Tapi apa yang akan aku pelajari, yang saya sedang kerjakan ini akan menjadikan saya lebih dekat kepada agama dan berperan untuk memperjuangkan agama, sehingga dengan itulah nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia akhirat. Nah, kemudian kita mulai masuk lebih spesifik lagi. Karena teman-teman sekalian, kita ini dulu pembahasannya sudah dibahas pada pertemuan yang lalu ya. Sebenarnya makanya saya membahas kepada kaidah-kaidah umum. Kenapa? Karena terkait dengan misalkan kemampuan, profesi, potensi, cita-cita itu sebenarnya sudah dibahas pada yang lalu, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi sekarang sebagai murojaah atau pengingat. Karena kita, teman-teman sekalian, ini Allah ciptakan di dunia ini ya, berbeda-beda keadaannya, kemampuannya, dan juga perannya ketika kita hendak berjuang memperjuangkan agama atau mengamalkan agama. Itu beda-beda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan rezeki yang berbeda-beda di antara antum ya, yang ini Allah takdirkan kaya nih, nanti dapat rezeki 100 miliar misalkan. Tapi yang lain cuman Allah kasih rezeki puluhan juta saja, nanti dia hidup selama hidup di dunia dapat penghasilan puluhan juta saja misalnya. Kemudian yang lain, oh dia tidak masalah harta, tapi dia menjadi orang yang bermanfaat. Dibeda-bedakan sama Allah. Demikian juga skill, kemampuan, fashion, gitu. Itu Allah beda-beda. Maka Ustaz, Allah anugerahi kemampuan seperti ini misalkan, nah antum bisa jadi enggak sama dengan Ustaz. Antum memiliki kemampuan bisnis yang hebat, tapi saya tidak bisa bisnis sehebat antum, gitu, beda-beda. Nah, yang lain ketika olahraga mantap, olahraga kuat,
gitu ya, tapi disuruh untuk berbisnis susah, meskipun bisa dikit-dikit tapi nggak hebat gitu ya penghasilannya. Itu Allah beda-bedakan. Nah, kita harus menempuh hidup ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Bahwasanya seorang mukmin terhadap orang mukmin yang lain, ya, itu bagaikan bangunan. Yashuddu ba'duha ba'dan, akan saling menguatkan satu sama yang lain. Kemudian kata perawi hadisnya, Rasulullah ketika bersabda seperti itu, beliau menyatukan tangannya, ya, menguntun tangan gitu ya, disatukan seperti ini. Maksudnya apa? Saling terikat dan saling menguatkan, bagaikan bangunan. Nah, kita lihat bangunan ya, bangunan ini masjidnya, bangunan. Lihat bangunan. Bangunan ini kan ada yang sebagai kaca, ada yang sebagai keramik, tehel, ada yang sebagai lampu, ada yang sebagai atap. Itu beda-beda namanya, dan bendanya pun beda. Kaca ya kaca, pintu ya pintu, kemudian atap, lampu, beda-beda dan dengan peran yang berbeda. Kalau misalkan keramik ini dia ngotot pengen jadi kaca, pengen kelihatan sama orang, ketika orang sini kan melihat kaca dulu untuk keramik. Nah, saya pengen kelihatan juga dari sana, jadi keramik nempel aja di tempat kaca, di kusen gitu kan jadi jelek gitu. Masjid pun nggak ada kacanya, kok keramik masjid? Maksudnya keramik ini ya, keramik yang di bawah yang diinjak ini. Atau misalkan atap, oh saya mau sebagai lantai kalau gitu, kenteng ya, benting apa ya, kenteng gitu. Misalkan kalaulah kita diumpamakan bisa protes, saya mau di bawah, di atas kepanasan mulu gitu. Saya mau di bawah, mau di bawah disimpan ya kayak keramik itu, di bawah aja, benteng di bawah, coba keren nggak? Nggak keren. Jadi di atas kosong, jadi nggak bermanfaat masjid ini. Karena apa? Kehujanan gitu ya. Di sini mau sholat susah karena genteng doang di bawahnya. Gitu. Yang lebih parah, misalkan kaca dia mau jadi fondasi, atau kaca mau jadi tiang. Tiang itu kan penting dalam bangunan tuh, tiang itu penting. Nggak ada tiang roboh. Nah ini si kaca pengen jadi tiang gitu. Saya mau jadi tiang, nggak mau jadi di kusen nempel kayak gitu, pengennya jadi tiang. Kenapa? Kalau tiang itu lebih luar, lebih dekat ke jalan, gitu, lebih banyak anginnya, atau gimana itu alasannya? Rubuh-rubuh lah ketika suatu bangunan tiangnya itu pakai kaca yang kayak gini ya. Intinya apa? Jadi kita harus menempatkan diri sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bagi antum, yang keahlian antum adalah misalkan bisnis, ya, keahlian antum adalah memproduksi suatu produksi untuk dijual, baju misalkan ya, baju yang kualitas bagus. Kalau dulu ya baju-baju bagus, Bandung kan terkenal baju bagus gitu ya, fashion bagus, nggak apa-apa, laki-laki nggak apa-apa bikin baju yang bagus dijual. Maka antum jangan berperan sebagai dokter. Antum seumur hidup jualan itu baju sukses gitu ya, sukses antum udah punya nama dan jualannya sukses. Kemudian antum juga pengen jadi seorang dokter, padahal sekolah aja enggak kedokteran gitu ya, pengalaman enggak ada, jadi tabib enggak gitu ya, belajar juga enggak, pokoknya keren tuh kayak jadi dokter. Saya mau jadi dokter, masuk keluar operasi pakai pakaian dokter, langsung operasi orang, boleh enggak? Enggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Orang yang tadinya agak sehat mau sembuh pas antum operasi meninggal dunia. Itu. Jadi tidak menempatkan sesuai dengan apa skillnya masing-masing. Sama kalau sekarang lagi rame-rame, misalkan ada orang yang bukan ahli agama, tapi dia ngomong-ngomong agama, bukan berarti ustaz udah ahli banget, enggak, ustaznya cuma mengutip saja, mengutip perkataan ulama. Karena alhamdulillah meskipun gini-gini Ustaz bisa bahasa Arab gitu ya, bisa bahasa Arab, jadi dikutip, dipahami, kemudian disampaikan ke antum. Ini bukan ahli agama, oh tapi ngomong agama, oh jadi ini harus menurut, padahal dia bukan ahli agama. Dia mungkin dia tertipu, dia nggak bisa misalkan nggak kayak gitu. Karena apa? Kalau gitu dia dibayar, ada yang kayak gitu.
ngomong-ngomong tentang agama bahkan bukan pada ahlinya, karena dia dibayar di sana, penghasilannya itu di sana. Nah kita yang udah tahu jangan dengar, itu bukan ahli agama. Lihat latar belakangnya, dia ahli agama, oh bukan, nggak jelas ahlinya, jangan didengarkan. Ya, sama seperti ada orang ngomong masalah kesehatan, kedokteran gini, padahal dia bukan dokter kayak tadi gitu ya. Mau nggak antum misalkan antum mau dioperasi usus buntu misalnya, usus buntu, datang ke tukang material, saya usus buntu pak, ya renovasi. Salah kan, salah tujuan. Yang salah antum kok bukan ke dokter gitu, ke ahlinya. Sama kan, ini masalah badan, kita adukan kepada ahlinya. Kalau masalah badan ada penyakit ya ke dokter, bukan ke material resti. Saya ada tulisan material itu tukang bangunan, bukan berarti merendahkan tukang bangunan, bukan gitu ya. Tukang bangunan itu bagus. Cuman ini masalahnya ada orang mau operasi ke sana gitu ya. Ya digergaji ya. Salah tujuan. Antum juga masalah agama harus gitu. Ini mah pelawak, ini bukan ahli agama kan, ada yang gitu ya. Jelas di pelawak ngomong kita mendengarkan fatwanya dan penjelasannya, ya nyasar kita. Masalah agama kan masalah keselamatan dunia akhirat ya. Kalau tadi masih sebenarnya lebih mending daripada yang tadi, antum misalkan sakit usus buntu datang ke material, masalahnya ada di badan antum, nggak sampai ke akhirat. Masalah agama salah ke bawah ke akhirat gitu, nggak nyampe surga, nauzubillah min dzalik, kalau sesatnya benar-benar menyesatkan. Nah, di sini yang hendak Ustaz sampaikan adalah pentingnya kita mengetahui skill, kemampuan masing-masing. Kalau kita nggak mampu, jangan di sana. Nah, demikian juga kita, ketika kita hendak berjuang untuk menegakkan agama Islam ini, kembali berperan dan menjadi orang yang sukses, maka kita harus menempuh sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 84, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Katakanlah ya Rasulullah, katakanlah, ya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kullu ya'malu 'ala syakilatihi, bahwa setiap orang akan berbuat atau beramal sesuai dengan ala syakilatihi, terjemah bebasnya pembawaan masing-masing. Maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Kata Imam Mujahid ya, salah seorang muridnya Ibnu Abbas, pokoknya ulama besar ahli tafsir, mengatakan yang dimaksud dengan kalian beramal sesuai dengan pembawaan kalian masing-masing, maksudnya adalah ala hiddatihi wa tabi'atihi. Jadi pekerjaan atau perbuatan atau amalan kalian itu sesuai dengan keahlian dan tabiat masing-masing agar lebih tepat. Jadi ketika kita hendak berjuang memperjuangkan Islam, lihat diri kita. Saya jagonya apa? Saya mah fisiknya gede, so kuat fisiknya ya, kuat. Saya mau jadi ini, pokoknya mah bantu-bantu yang berkaitan dengan fisik. Oh saya mah nggak bisa fisik mah, sakit-sakitan saya misalkan. Tapi saya di medsos aktif kan, follower banyak gitu ya, bukan abal-abal followernya asli, nama bukan bayaran, bukan pakai aplikasi misalnya. Di sana antum dakwah. Maksud dakwah di sana maksudnya antum nge-share kajian atau kutipan-kutipan kata yang benar hadis di sana. Peran antum di sana. Oh, saya mah ada medsos kurang, tapi kalau jualan bisnis dan saya punya penghasilan besar nih. Di sana antum banyak donasi. Banyak donasi. Dan segala apa yang dilakukan tadi ya, segala apa yang dilakukan tadi berupa misalkan tadi antum bantu-bantu dengan badan yang kuat antum tentang apa, beres-beres dan sebagainya, pokoknya yang berkaitan dengan fisik misalkan, atau antum misalkan tadi masalah di medsos followernya banyak jadi nge-share masalah pengajian, masalah kata-kata mutiara dan sebagainya yang biasanya cuma biasa-biasa aja sekarang mulai ke agama, nggak apa-apa. Dan juga di antara antum yang ahli bisnis sering mendonasikan, itu semua tidak bikin antum rugi. Dalam artian gimana, bagi orang yang dia itu punya penghasilan banyak dan juga dia rajin donasi, enggak berkurang hartanya.
Jadi jangan khawatir ketika segala apa yang antum miliki, kemampuan yang antum miliki ini, sebagaimana Allah telah memberikan kemampuan yang berbeda-beda, kalau antum kerahkan untuk membantu perjuangan Islam fisabilillah, maka Allah akan berkahi. Nah, di sini mulai kita masuk. Jadi kita kembali ke tadi, ketika kita hendak menetapkan cita-cita, harus kaitkan dengan agama. Saya misalkan ingin menjadi ahli bisnis, entrepreneur, pengusaha sukses, kaitkan lagi agar saya bisa banyak membantu umat Islam dengan harta saya. Ketika antum sukses dan harta antum digelontorkan untuk perjuangan Islam, enggak miskin antum, enggak miskin. Bahkan Rasulullah bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqah." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Meskipun ya ketika kita ngeluarin donasi itu ya, atau bantuan atau ngeluarin zakat ini yang wajib, nggak bisa enggak kalau zakat itu. Kalau infak yang lain kan boleh lakukan, boleh enggak, tapi kalau zakat wajib. Ketika mengeluarkan itu kewajiban tersebut, kan harta berkurang. Ini ujian. Secara angka harta berkurang nominalnya, tapi keberkahan sebenarnya ditambahkan. Dari berkurangnya harta karena didonasikan, nanti bisa jadi antum punya proyek baru. Misalkan kalau bisnis gitu ya, Allah kasih proyek baru. Atau kalau yang tadi fisik, saya fisik, biasanya hari ini saya olahraga, tapi ketika hari ini ada suatu kegiatan dakwah perjuangan Islam, akhirnya saya nggak jadi olahraga, tapi badan saya akan gunakan untuk membantu para panitia misalkan. Nah, ketika itu antum akan mendapatkan keberkahan badan. Yang tadinya kalau ikut olahraga nggak ngapa-ngapain, cuma olahraga doang, tapi gara-gara antum digunakan untuk membantu panitia, maka ketika itu Allah berikan keberkahan. Akhirnya apa? Bisa jadi nanti antum mendapatkan suatu tawaran pekerjaan yang gajinya tinggi karena badan antum kuat, kelihatan ketika di masjid misalkan itu. Seperti itu. Atau masalah medsos dan sebagainya. Jadi ketika semakin segala kemampuan antum digunakan untuk menegakkan agama ini, untuk beribadah, membantu dakwah, maka akan semakin diberkahi oleh Allah. Kalau nggak salah Ustaz pernah cerita nggak ya di sini pada pertemuan yang lalu, jangankan kita ya yang berkeyakinan bahwa kalau sedekah harta kita akan diberkahi, bahkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak tahu agama. Pernah Ustaz dengar suatu wawancara tukang narkoba, jualan narkoba, kan jelas itu usaha haram ya, dia penghasilannya banyak. Yang aneh adalah dia selalu pada waktu-waktu tertentu, entah sebulan sekali atau apa lupa ya, bertahun-tahun yang lalu dengar kisah ini, dia itu pasti mengeluarkan sebagian uangnya untuk bantuan sosial, istilahnya gitu kan. Kalau kita makan sedekah gitu ya, kalau mereka mah sebagai bantuan sosial untuk orang yang perlu lah, bantuan sosial gitu ya. Saya keluarkan. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Ternyata niatnya bukan karena Allah, bukan mereka, tapi niatnya apa? Haki. Tahu haki? Hakinya bacaan itu? Iya, haki itu ini untuk keuntungan katanya. Karena tiap kali saya memberikan bantuan sosial, itu ada lagi keuntungan yang lain. Gitu. Itu orang yang nggak tahu agama. Nah, kita udah jelas kata Rasulullah, mana kesamaan min sedekah, bahwasanya nggak akan berkurang harta dari yang disedekahkan. Dan juga hal-hal yang lainnya, kemampuan kita apapun itu, ya, ketika kita gunakan untuk ibadah, berdakwah dan sebagainya yang berkaitan dengan agama, untuk berperan, berjuang di jalan Allah, maka Allah akan berkahi kemampuan kita itu. Allah akan berkahi. Dan setiap antum beda-beda. Baik, selanjutnya persiapkan, barangkali ada yang hendak ditanyakan ya. Dulu pada pertemuan yang lalu banyak sampai nggak sempat ada menjawab sebagian pertanyaan. Silakan persiapkan pertanyaan karena sebentar lagi kita akan buka sesi tanya jawab. Kalau nggak ada ya udah emangnya bari uih ya. Udah pulang ya, udah selesai. Nah, seperti itu ya teman-teman sekalian. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita
dalam keadaan pasti bermanfaat. Ini penting bagi para remaja. Sudah saya bahas, tapi sekarang sebagai murajaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud, ya, dalam surat Hud, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Jadi ini potongan ayat, panjang ayatnya, tapi kita membahas tentang tema, ada tema tertentu ya, yang ini yang sesuai dengan tema kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah menciptakan kamu sekalian dari bumi dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Jadi Allah menciptakan kita dari bumi ini, ya, jelas. Maksudnya kata para ulama, Allah menciptakan kita dari bumi itu ya Nabi Adam. Adapun kita kan lahir ya dari janin, lahir. Nah itu kita. Adapun asal muasal kita yang Nabi Adam itu dari bumi, tanah liat. Allah menciptakan kalian dari bumi, kemudian Allah juga menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Wasta'marakum fiha. Pemakmurnya maksudnya adalah makmur. Pernah dengar kata makmur? Kita hidup makmur gitu. Makmur itu bahagia, berkecukupan, intinya gitu ya. Nah, kita kata Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan dari bumi dan Allah pun menjadikan kita yang akan bisa memakmurkannya. Jadi, teman-teman sekalian, bumi ini akhirnya bisa berdiri kota-kota. Ada kota, ada bangunan yang hebat. Kemudian di sana ada pemerintahan juga. Kemudian ada yang mengolah makanan, ada yang mengolah minyak bumi, ada yang mengolah lautannya agar menghasilkan sumber daya lautan gitu, maksudnya ikan-ikan dan sebagainya. Diolah kan? Itu kan oleh manusia, hewan kan gak bisa. Manusia yang bisa. Nah, Allah memang sudah menciptakan manusia disertai bekal untuk bisa memakmurkan bumi. Disertai bekal, sehingga tidaklah kita lahir melainkan Allah telah memberikan bekal. Kita pasti akan termasuk orang yang memakmurkan bumi. Tetapi tatkala manusia ini malas, tidak mencari jati dirinya, tidak mencari skillnya, mengasah skillnya, akhirnya dia merasa, oh udah saya mah orang biasa saja. Padahal setiap orang itu unik, punya kemampuan masing-masing. Makanya di antara antum yang merasa diri, saya mah nggak bisa, istilahnya gitu ya, istilah baratnya, Jawa Barat, nggak bisa, jadi nggak bisa apa-apa. Bisa antum itu. Memang antum nggak bisa seperti kiroah tadi imam, saya Ustaz juga nggak bisa, tapi bagus suaranya gitu ya, imam tadi, insya Allah. Itu kan beda, tiap orang punya kemampuan masing-masing. Ustaz juga nggak bisa, antum nggak bisa. Bukan berarti secara total antum nggak punya kelebihan. Ada, pasti ada. Karena Allah ciptakan kita dari bumi ini, juga Allah menjadikan kita nantinya akan menjadi mampu memakmurkan bumi sesuai dengan kullu ya'malu ala syakilatihi. Setiap orang itu melakukan perbuatan sesuai dengan tabiatnya masing-masing dan kemampuannya masing-masing. Begitu. Nah, dari sini dapat kita ketahui, ayo teman-teman sekalian, sesungguhnya setiap diri kita ini punya kelebihan masing-masing. Punya kelebihan masing-masing, maka cari dan manfaatkan. Atau Ustaz, kalau punya kelebihan mah itu pasti ketahuan. Enggak mesti. Kadang kita dilupakan gara-gara apa? Tidak melatihnya. Sama seperti dengan rezeki. Setiap orang punya rezekinya. Apakah berarti dia itu saya mah dah cukup di rumah hardalin dahar modal ulin diam, dari segi mana nanti dari Allah akan datang. Benar enggak cara berpikir seperti ini? Tidak benar. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Kalau udah selesai salat, bertebaran di muka bumi, kerja gitu. Cari karunia Allah. Apabila selesai salat Jumat, kan itu dalam surah Al-Jumu'ah ya. Selesai salat Jumatan di siang hari yang biasanya orang kerja, tapi dia harus salat Jumatan dulu dalam rangka ketundukan kepada Allah, bahwa dunia itu sementara, intinya adalah ibadah. Nah, kalau sudah selesai ibadah, justru Allah memerintahkan kita balik lagi bertebaran, kerja, jangan sare. Kecuali kerjanya malam, itu beda ya, udah kerja malam, tidur lagi gitu. Pas selesai Jumatannya nggak apa-apa, karena bukan waktu kerja dia. Intinya adalah selesai ibadah, kerja lagi.
Nah gitu ya. Jadi nggak benar ketika ada orang mengatakan rezeki mah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul itu ya, pas di sana betul. Tapi pas dia langsung hardolin ini yang salah. Rezeki dari Allah, tapi Allah merintahkan kita cari. Antum udah Allah tentukan punya kelebihan masing-masing, punya kehebatan. Tapi bukan berarti antum diam tanpa berusaha mencarinya, jangan. Tapi harus berusaha mencarinya agar ketemu tuh fashion antum. Kalau antum udah punya kelebihan, oh saya di sini, fokus pada kelebihan itu. Saya fokusnya di desainer, fokus di sana. Tapi jangan lupa belajar agama, hal-hal yang diwajibkan, karena tidak semua pelajaran agama wajib. Pelajaran nahwu, shorof, balaghah, bahasa Arab atau faraid itu bagus dipelajari, tapi tidak wajib. Maksudnya apa? Antum fokus kepada kemampuan antum, kemudian selanjutnya tuh ada yang itu. Iya, tuh ada tipe. Antum fokus kepada kemampuan antum, mematangkan kemampuan antum. Kemudian setelah itu sisa waktunya pergunakan untuk mencari, ya, untuk mencari apa? Untuk mencari skill antum. Kebalik ya. Antum fokus kepada skill antum, penguasaan skill antum. Kemudian waktunya ada waktu yang lain untuk menguatkan dasar-dasar agama antum, karena ada ilmu-ilmu agama yang wajib mau nggak mau. Nah, itulah yang bisa Ustaz sampaikan. Silahkan apabila ada yang hendak bertanya langsung, karena sebenarnya banyak yang hendak disampaikan, akan tetapi alangkah lebih baiknya apabila melalui dialog ya, melalui pertanyaan. Biasanya ada, oh ini yang seharusnya disampaikan, lupa tadi nggak disampaikan. Silahkan, tapi kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita lanjutkan saja kepada di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Baik, kita aja ya. Baik, silahkan, nggak ada ditutup panitia atau gimana? Atau ada pertanyaan dulu, silahkan. Yang ada aja dulu, nggak apa-apa sini. Nah, sambil nunggu yang lain. Ya, simpen dulu. Ya, kita lihat dulu pertanyaan yang pertama. Pak Ustadz, kan katanya dinosaurus. Dinosaurus. Ntar ada yang nanya Godzilla lagi. Pada zaman purba itu ada, bahkan ada fosilnya. Tapi mengapa di dinosaurus tidak ada di Al-Quran atau hadis, sedangkan bukti fosilnya itu ada? Teori Darwin juga ada fosilnya ya, ada di museum kan, fosil bahwa teori Darwin itu maksudnya manusia itu asalnya dari kera. Apa buktinya? Ada fosilnya katanya. Jadi kalau nanya fosilnya ada, ya ada. Tapi itu kan katanya. Ternyata ada lagi teori yang meruntuhkan itu semua. Ternyata fosil-fosil itu bohong. Ya, antum pernah nggak lihat fosil langsung dinosaurus? Pernah, ada di Bandung di museum tertentu misalkan. Padahal itu mah replika atau replika. Ya, bikinan. Tanya aja ke petugasnya. Udah mahal tuh ngambil fosil dari luar negeri ke sini. Apalagi pas masuknya gratis. Replika, atau misalkan replika yang di pinggir-pinggir jalan kadang ada gitu ya, dinosaurus. Itu mah dari semen. Intinya walau alam, Ustaz bukan termasuk yang mengingkari khusus dinosaurus ya. Ada tidaknya walau alam tidak tahu. Tapi kalau masalah fosil teori Darwin itu bisa dipastikan bohong. Jadi ada kera gitu ya, asalnya kera, kemudian ada fosil peralihan antara tatkala kera berubah jadi manusia. Jadi mau Meganthropus erectus atau gimana gitu ya, atau Gaulicus dan sebagainya. Nah ini walau alam, itu bisa dibantah karena apa? Karena Allah mengabarkan dalam Al-Quran manusia pertama itu bukan kera tapi Nabi Adam ya, Nabi Adam. Terus semua agama samawi, maksudnya agama Kristen, agama Yahudi itu mengingkari bahwa manusia asalnya dari kera, meskipun katanya ada fosilnya. Nah gimana dengan dinosaurus yang nggak ada di dalam Al-Quran? Kan tidak semua yang ada di dunia ini dijelas ada lafadznya dalam Al-Quran, nggak ada. Lafadz misalkan
durian, ada nggak durian? Ada nggak dalam Al-Quran durian? Oh, kayaknya ada, nggak ada. Durian al-duriyanu nggak ada. Bahkan dalam bahasa Arab pun durian ya durian ya gitu. Karena apa? Karena nggak ada di Arab, adanya di Indonesia. Al-duriyanu itu emang al-durian gitu. Nah, nggak ada dalam Al-Quran, tapi bukan berarti nggak ada di dunia ini begitu. Adapun tadi fosil kera gitu ya, teori Darwin itu mah bisa kita pastikan nggak ada karena sangat berselisih dengan pemahaman Ahlus Sunnah. Ustaz, bagaimana kalau adanya dinosaurus, apakah berselisih dengan akidah Islam? Tidak berselisih. Jadi adanya hewan besar zaman dahulu ya ada, ya nggak apa-apa. Dan juga ada hewan-hewan punah. Antum searching aja di YouTube, banyak hewan-hewan yang punah. Misalkan gajah, mamut gitu kan, itu ada dan fosilnya ada. Nah, bukan berarti nggak ada di dalam Al-Quran. Al-gajah wa al-mamutu misalkan nggak ada dalam Al-Quran, kemudian kita anggap oh itu dusta. Enggak, kita dustakan tatkala apa yang ada di dunia ini bertentangan dengan Al-Quran. Contohnya teori Darwin tadi mengatakan manusia dari kera, ada fosilnya. Oh, yang benar. Akhirnya betul itu kan bohong. Ternyata ada satu fosil itu, kepalanya tengkorak manusia zaman dahulu, tapi pas bawahnya itu dipasangkan tengkorak kera. Dahulu nggak ketahuan, nggak ada ilmu gen dulu kan, gen apa ya? Iya, gen. Jadi genetik ini genetik manusia, genetik kera gitu ya. Bahkan manusia antara keturunan ini dan keturunan ini bisa dilihat dari gen itu. Butuh penelitian alat yang sangat mutakhir, canggih. Dulu kan nggak ada, orang bisa aja dikibulin kan, dibayangin ini nih kutung koraknya, apalagi dia udah tanam dulu bertahun-tahun dalam tanah, kemudian mungkin di sini kayaknya ada apa, ternyata bener gitu ya, kayaknya lama. Nah, pas diteliti diketahui ini atasnya tengkorak manusia, betul bawahnya tengkorak kera. Nih ketahuan oleh ilmu zaman sekarang. Runtuh teori Darwin. Masih ada nggak di sekolah SMA gitu mah? Mesti saya belajar di mana ya, di pesantren sekolahnya kan ada pelajaran IPA, pelajari itu teori Darwin, kita hafal. Keluar di Ebtanas ya, UN kalau sekarang mah ada UN keluar itu. Tapi tetap gurunya karena emang di lingkungan pesantren ini bohong gitu ya, diarahkan. Terus kenapa dipelajari? Yang gimana lagi keluar di UN gitu. Makanya antum kalau jadi menteri pendidikan hapuskan itu. Di sana berarti peran antum kalau jadi orang yang didengar nanti ya suatu ketika. Baik. Ada lagi enggak? Dari Ahwat enggak ada pertanyaan? Baik, kita jawab dua lagi ya. Apabila seorang membangun rumah sakit gratis tapi dari uang haram, apakah orang yang berobat di sana ikut berdosa? Tidak berdosa. Yang berobat tidak berdosa. Yang dosa itu yang bikin dengan uang haramnya. Yang berobatnya ya tidak berdosa, apalagi tidak tahu ya. Gitu ya. Silakan berobat. Jangankan rumah sakit orang Islam yang pakai uang haram, rumah sakit orang kafir pun boleh. Ya. Kalau tidak ada rumah sakit lain yang Islam, jangan sampai kita ke rumah sakit orang kafir, misalkan sebagian keluarga kita dimasukin ke rumah sakit orang kafir, asalnya boleh, tapi ketika di dalam misalkan ada gini gitu ya, ada apa? Iya gini gitu ya, bukan jendela kan, bukan jendela tapi jendela tapi udah nggak ada kacanya itu. Nah, misalkan ada itu, maka dikhawatirkan misalkan ada seseorang yang penyakit parah ke sana, ketika sekarat yang dilihat salib gitu ya. Kita kan butuh kekuatan iman di sana. Di pinggirnya misalkan suster-suster dokter kafir, boro-boro nalkinin kita, nyuruh kita keluar dari agama. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau itu nggak ada kekhawatiran itu, karena ada sebagai rumah sakit yang bukan Islami gitu ya, tapi mereka juga nggak peduli dengan masalah agama mereka gitu ya, agama kafir mereka pengen uang aja gitu. Nah, itu kan nggak berbahaya untuk agama kita, bisa jadi boleh, meskipun tetap rumah sakit Islam lebih utama. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika Ustaz masuk surga dan saya masuk neraka, tolong panggil nama saya agar masuk surga. Nggak tahu namanya siapa.
nggak tahu. Giliran ustaz masuk neraka, antum masuk surga, lupa itu. Enggak. Ini ada sebagian ulama yang mengatakan seperti ini, tapi disanggah oleh ulama yang lain tidak bisa seperti itu. Maksudnya adalah kita fokus beramal aja gitu ya. Kita fokus beramal dan sebagainya. Jangan tidak usah mengatakan nanti kalau kamu masuk surga panggil saya. Keadaan itu berbeda. Ketika itu keadaan berbeda. Yang akan membedakan kita, nasib kita masing-masing, amalan kita. Kepada anak saja nggak ingat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, itu adalah hari tatkala seorang itu lari menjauh dari saudara kandungnya, wa ummihi wa abihi, dari ayah bundanya, lari menjauh, saling menghindari. Nah, ini adalah orang-orang yang tatkala di dunia gak punya bekal di akhirat, terutama orang kafir. Kenapa? Karena nanti di akhirat akan saling menuntut. Seorang anak menuntut ayahnya, bapak, kenapa dulu udah ngajarin agama? Cuman bisa memenuhi perut saya dengan makanan sampai kuat, akhirnya saya menjadi begal terkuat di kota saya. Tapi kenapa enggak ngajarin saya, masukin ke TK yang ada di pinggir rumah itu kan ada misalkan. Nah, jadi terus nanti itu seperti itu. Ya, nanti seperti sama saja ketika antum misalkan sekarang ya. Contoh analogi atau permisalan kecilnya. Misalkan antum berdua jalan nih. Jalan mau ke Darwati sana ke pinggir jalan. Berdua sama teman antum. Teman antum tiba-tiba nggak jadi. Saya nggak jadi ke sana. Kenapa? Pokoknya nggak jadi. Saya kan kamu aja sana pergi. Ini ada keperluan. Padahal teman yang nggak jadi itu tahu di jalan Darwati misalkan sedang ada tawuran antar begal gitu ya. Tapi dia nggak ngasih tahu. Akhirnya kita cuma kesana aja mau jalan-jalan pakai sepeda bagus gitu, yang kemungkinan akan dirampok sepedanya misalkan sendiri. Biasa oge itu di sana mah aman. Tapi teman yang tadi tahu di sana sedang ada kerusuhan tawuran antar begal yang pada garang, mereka lagi kelaparan nyari harta benda untuk lebaran misalkan. Kadang gitu ya, mereka nyuri buat lebaran. Nah, hari kita jalan. Si teman tadi cuma nggak jadi aja. Saya emang nggak jadi gitu doang. Pas di sana antum tiba-tiba ditarik, dimasuk ke kancah pertempuran tawuran, dipukul, sepeda antum dijamret dan sebagainya. Balik antum ke rumah. Kemudian ketemu teman yang tadi. Teman tadi cuma bisa tersenyum. Tuh kan, antum mengatakan, kamu tahu di sana ada tawuran? Kata dia, ya tahu makanya nggak jadi. Antum marah nggak ke teman tadi? Marah. Nah, itu pembicaraan itu tadi. Orang besborok, iya sepeda dipaut dan sebagainya. Demikian juga di dunia, di akhirat. Ketika ternyata di sana ada neraka, ternyata di sana ada pertanyaan, ternyata di sana ada penghisaban dan sebagainya. Pasti antum akan mencari teman-teman atau orang-orang yang sebenarnya dia bisa ngasih tahu, tapi malah diem. Nyari ayah ibu, kenapa ketika masih kecil udah nyuruh saya sholat? Kenapa dahulu udah masukin saya ke sekolah yang aman? Cuman masukin saya ke sekolah karena malu di masyarakat. Kalau saya nggak sekolah, maka ayah ibu dicibir kok nggak nyekolahin anak, sehingga akhirnya saya dimasukkan ke sekolah yang penting sekolah, padahal di sana sumber malapetaka saya. Atau misalkan, kenapa saya begini bu? Itu terus. Makanya berpisah mereka, lari, takut digituin. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa fasil, dan seterusnya. Allah sebutkan dengan kerabat, dengan semuanya, lari semuanya. Makanya dalam ayat yang lain, Zukhruf, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Orang yang saling mencintai asalnya di dunia, al-akhillau itu sangat cinta yang sangat dekat. Cinta benar-benar, bukan cuma sayang biasa sekilas, enggak, tapi benar-benar cinta yang sangat merekat. Itu di akhirat akan menjadi musuh, kata Allah. Allah mengabarkan dari sekarang dalam Al-Quran. Ingat, antum misalkan lihat kisah drama terromantis, gitunya, tapi orang kafir misalkan, ini romantis sekali, kayaknya dia sangat cinta sama kekasihnya, jadi musuh di akhirat satu sama lain. Kata siapa? Kata Allah.
illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi cintanya itu disertai dengan ketakwaan, keimanan. Akhirnya masuk dengan sabda firman Allah yang lain. Allah mengisahkan ada pasangan yang sampai di surga pun dia masih berpasangan, bahkan masuk surganya pun diserunya oleh Allah berpasangan. Allah berfirman, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan juga pasangan-pasangan kalian akan dibahagiakan. Tadi di lain pihak ada yang justru menjadi musuh. Kemudian juga ada kenyataan nanti orang yang sampai di akhirat pun masih tetap sama pasangannya. Berarti ini yang disebut dengan cinta sehidup sesurga. Kalau semati habis mati udah selesai. Ya, cinta ketika hidup. Pas mati ada nggak yang mau ikut mati juga? Misalkan punya pasangan ya, sangat dicintai, meninggal duluan tuh pasangannya. Ini si pasangan ini, apalagi laki-laki gitu ya, si laki-laki ini mau nggak ikut dikuburin sama mayat itu orang itu, nggak bisa bilang galu, gitu ya, nggak mau. Bahkan dia kawin lagi sama yang lain. Dunia kayak gitu. Makanya kalau jadi tujuan rugi kita, rugi. Ya, tadi itu namanya pertanyaan hilang. Mana tadi? Oh ya, masalah minta. Nah nanti akan beda perkaranya. Jadi apa yang akan menyebabkan kita selamat dengan izin Allah, amalan kita orang akan lupa. Nah makanya kalau misalkan mau masuk surga dengan orang yang kita cintai, maka hendaklah kita menjadi orang yang bertakwa, mengamalkan agama. Nah kita belajar ini dalam rangka agar seperti itu, sehingga orang yang kita cintai pun akan bareng-bareng dengan kita masuk surga. Ketika yang kita cintai itu pun adalah orang baik juga, gitu ya, adalah orang yang baik juga. Makanya antum mencari pasangan bagi yang belum punya pasangan, gitu ya, yang sudah juga nggak apa-apa, ini berdoa agar mendapatkan pasangan atau teman atau sahabat, bukan cuma pasangan ya, sahabat juga sama, keturunan yang kita cintai semua itu, agar juga sama bareng-bareng masuk surga. Caranya apa? Bareng-bareng bertakwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin meminta pendapat. Mana ya? Lagu barat, mendengarkan lagu barat, lagu Sunda, barat itu Jawa Barat, nggak boleh dengar lagu ya. Lagu yang bermusik itu nggak boleh. Tapi kalau tanpa musik itu boleh, selama lagunya, syair-syairnya bukan syair-syair yang seronok, yang jorok, yang ya yang tidak pantas lah, yang kasar. Jangankan lagu, kata-kata seronok pun kan nggak boleh gitu ya. Tapi kalau pakai musik tidak. Baik. Apa tujuan diturunkannya agama Islam dan apa maknanya? Oh, ini harus ada kajian khusus. Jadi apa tujuan diturunkannya agama Islam? Agama Islam itu dari sejak Nabi Adam udah ada ya, agama Islam. Agama seluruh para nabi dan rasul itu Islam. Ya, tapi ada ajaran-ajaran yang kalau menurut bahasa kita ajaran syariah fikihnya itu yang berbeda sedikit. Tapi akidah, keyakinan Allah Maha Esa, ya, percaya pada malaikat, ada takdir dan sebagainya, itu sama para nabi dan rasul, gitu ya. Tujuan diturunkannya. Jadi ini harus mengetahui tentang Islam. Tentu caranya adalah dengan seperti ini. Jadi kan sedikit banyak semakin tahu nih tata cara agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah seperti yang tadi diterangkan gitu ya. Maka seperti itu, itulah Islam. Namun ada perkataan yang penting dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Gini, ketika kita hendak mengenal Islam ya, bahwa jangan kita menganalogikan agama Islam dengan orang Islamnya. Maksudnya adalah, jadi kalau kita hendak mengenal Islam sekarang, maka jangan lihat orang-orangnya saja. Karena orang-orang Islam sekarang mereka banyaknya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Begitu ya. Jadi kalau mau mengenal Islam jangan lihat orangnya, kecewa tuh. Karena orang-orangnya banyak yang tidak peduli dengan Islam.
masa orang Islam korupsi gitu kan? Kan banyak kan ada sebagian orang yang nggak suka dengan orang-orang Islam, dengan agama Islam, mengatakan, kita yang paling banyak itu orang Islam, jangan masuk orang Islam nih, yang paling banyak korupsi orang Islam. Ya Indonesia udah mayoritas Islam, coba di Amerika siapa yang paling banyak korupsi gitu ya? Nah, gitu. Tapi kalau mau dibalikan kayak gitu. Jadi ada orang seperti itu, jangan masuk Islam. Ada kisah tentang keluarga non-Islam, gitu ya. Jadi nasihatin anaknya itu gitu, jangan masuk Islam. Itu orang-orang yang bodoh itu, gitu ya, yang korupsi itu orang Islam. Orang-orang yang miskin itu, yang jelek, yang hina dan sebagainya, itu orang Islam. Jangan masuk Islam. Yang korupsi itu Islam. Padahal teror, kemudian yang koruptor, kemudian orang-orang yang banyak melakukan kejahatan di negeri kita itu berada atas ajaran agama, bukan. Justru agama mereka melarang hal itu semua. Maka dari itu, ketika kita hendak mengenal Islam, jangan analogikan kepada pemeluknya, karena pemeluknya pada Allah sekarang sedang jauh dari agama. Kalau mau melihat Islam, lihat Rasulullah gimana akhlaknya, dan lihat para sahabat gimana cara mengenalkan Islam itu sendiri. Baik, udah ya, tidak ada pertanyaan lain, kita tutup saja. Mudah-mudahan manfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi antum sekalian secara umum. Semoga apa yang dipelajari hari ini berkah. Semoga ilmu kita diberkahi oleh Allah sehingga bermanfaat. Dan kita mohon kepada Allah dari ilmu yang tidak berkah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta